Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Liana. Materi yang akan Ibu jelaskan masih mengenai bab 3 transformasi. Materinya adalah rotasi. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk kalian agar selalu melakukan pola hidup sehat saat BDR di masa pandemi. Selalu lakukan 3M, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Semoga anak-anak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Kompetensi dasar KD pengetahuan 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Rotasi biasa dikenal dengan perputaran. Apakah kamu pernah melihat suatu benda berputar? Apa yang dimaksud dengan rotasi pada suatu benda? Bagaimana caramu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat kartesius? Supaya kamu dapat mengetahui dan memahami jawaban pertanyaan di atas, lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut. Ayo kita amati. Coba perhatikan roda yang berputar pada gambar di atas. Roda tersebut dapat diputar sejauh searah jarum jam seperti terlihat pada gambar B, atau dapat diputar berlawanan arah jarum jam seperti gambar C. Gerakan perputaran roda merupakan salah satu contoh rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Perputaran dengan titik pusat O 0,0 dapat dilakukan berlawanan arah jarum jam, arah positif, atau searah perputaran jarum jam, arah negatif, sejauh 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Rotasi pada bidang kartesius. Ayo kita mencoba. Perhatikan gambar berikut. Tentukan letak setiap bayangan titik pada segitiga setelah dirotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik O 0,0. Oke, kita lihat. Kenapa rotasi negatif 90 derajat? Karena di sini rotasi 90 derajat searah jarum jam. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan, kalau searah jarum jam berarti arahnya negatif. Kalau berlawanan berarti positif. Titik pusatnya adalah O 0,0. Jadi kita akan rotasi dengan pusat ini. Titik pusat koordinat itu O 0,0. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah ambil busur derajat, letakkan tengah, kan di busur tuh ada pertemuan antara garis vertikal dan horizontal kan di sini ya. Nah, pertemuan antara garis horizontal dan vertikal pada busur itu adalah titik pusat rotasi. Jadi harus kalian letakkan di O 0,0. Nah, garis yang lurus ini ini menandakan 0 derajat. Nah, kita mulai mengukur karena kita mau putar A, berarti 0 derajatnya letakkan di A, seperti ini. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya kalian ambil penggaris, ukur dari O ke A berapa senti. Ibu udah ukur ya, merah ini misalnya 5 cm misalnya ya, 5 cm. Nah, berarti nanti jarak dari O ke A aksen juga harus 5 cm. Sekarang sebelum kita cari OA aksen, jaraknya kita harus putar sejauh negatif 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam. Nah, disinilah letak 90 derajat. Tegak lurus ya. Kalau di rumah nggak ada busur gimana Bu? Boleh kalian menggunakan pinggir penggaris kalian karena itu menandakan tegak lurus 90 derajat gitu ya. OA
OA aksen sudutnya harus 90 derajat. Tadi jika dari O ke A 5 cm, berarti dari O ke A aksen juga harus 5 cm. Berarti letak A aksen di mana? Betul, itulah letak A aksen. Gitu ya. Ini sudutnya berapa tadi, Nak? 90 derajat. Ibu hanya kasih contoh untuk 90 derajat. Bagaimana dengan nanti yang 180 derajat, Bu? Nah, kalian tinggal tarik garis lurus. Nah, arti 180 kan di sini ya, lurus ya. Berarti jika OA di sini 180, dia nanti bayangannya di sini. Gitu ya, nanti dicoba ya. Nah, bagaimana Bu dengan 270? Ibu nggak ngasih contoh 270. Kenapa? Karena kalau di sini sebelah kanan 90 derajat, yang belakangnya, sudut yang besarnya berapa derajat? Iya, yang besarnya adalah sudut 270 derajat. Karena 270 derajat tambah 90 adalah 360. Jadi jika nanti kalian diminta merotasi 270 derajat, lihat dulu searah jarum jam atau berlawanan arah. Kalau yang diminta 270 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti kalian cukup mengukur 90 derajat searah jarum jam. Nah, yang diambil belakangnya. Jadi 90 derajat searah jarum jam itu sama dengan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Nah, gimana kalau mintanya yang 270 derajat searah jarum jam? Kamu cukup cari 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nanti dapatnya 270 derajat searah jarum jam. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu baru A aksen. Sekarang B aksen. Nah, untuk mencari B aksen sekarang busur derajatnya kamu pindahkan di B. Seperti ini ya. Nah, ukur dari O ke B, misalnya dapatnya 10 cm, cari 90 derajatnya, dari O ke B aksen juga harus 10 cm gitu ya. Misalnya, jadi letak B aksen ada di mana? Iya, betul di situ. Oke, C ya. Sama letakkan busur di C, ukur dari O ke C, misalnya dapatnya 11 cm, berarti ukur lagi 90 derajat, dari O ke C aksen juga harus 11 cm. Jadi disitulah letak titik C aksen. Oke, inilah segitiga hasil dari rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat O 0,0. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita cari bayangannya. A aksen berapa derajat nih? A aksen berapa titiknya? Iya, A aksen 3, negatif 1. B aksen? Iya, B aksen 7, negatif 3. C aksen? Iya, C aksen 4, negatif 6. 1,3 berubah menjadi 3, negatif 1. 3,7 berubah jadi 7, negatif 3. 6,4 berubah jadi 4, negatif 6. Berarti kalau X, Y, betul, berubah menjadi Y, negatif X. Itu kesimpulannya ya. Oke, kalau masih kurang paham, diulang kembali videonya. Ibu lanjutkan, kita tarik kesimpulan. Oke, rotasi pada bidang kartesius, catatan pentingnya jadi seperti ini ya. Jika koordinat titik asalnya adalah X, Y, jika rotasi dengan pusat O sejauh 0,0, maka koordinat bayangannya adalah negatif Y, X. Jika dirotasi dengan sudut negatif 90 derajat, berarti 90 derajat searah jarum jam, maka menghasilkan koordinat bayangan Y, negatif X. Jika dirotasi 180 derajat, hasilnya adalah negatif X, negatif Y. Jika dirotasi 270 derajat berarti positif itu berlawanan arah jarum jam. Berarti sama dengan negatif 90 derajat ya. Berarti Y, negatif X. Nah, jika dirotasi negatif 270 derajat, berarti sama aja positif 90 derajat. Karena negatif 270 derajat itu adalah 270 derajat searah jarum jam.
berarti sama dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi samanya dengan positif 90, yaitu negatif Y, X. Itulah catatan penting yang harus kalian ketahui pada materi rotasi pada bidang kartesius kali ini. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.